Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita ketemu dengan Ngaju TV. Kita sudah di lingkungan pemakaman di Dauan, di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan dan Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita dapat informasi dari warga bahwa di sini katanya dapat banyak sekali batu bata besar-besar, ukuran besar-besar, dan di sini katanya juga ada beberapa gerabah atau mungkin keramik yang eranya tempo dulu. Dan kalau kita lihat, mungkin kita kalau ada batu bata ukuran besar-besar, mungkin kita coba apakah analisa kita itu era Medang atau Mataram kuno, dan mungkin kita lihat dari gerabah atau keramik mungkin bisa kelanjutan dari sejarah di sini, peradaban itu hingga sampai Majapahit. Ikuti perjalanan kami menelusuri sejarah dan budaya di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah sini. Ikuti perjalanan kami. Nah, ternyata ini juga sudah kita temukan batu bata seperti ini, ukuran besar-besar di pemakaman sini. Kayak gini, kayak seperti ini banyak sekali batu bata ukuran besar-besar buat nisan pemakaman Islam yang baru sekarang ini. Seperti ini, dan ini juga banyak seperti ini, cukup banyak. Analisa saya, kemungkinan di sini banyak peninggalan era Medang atau Majapahit. Kita coba telusuri lagi, mencari dari gerabah-gerabah atau keramik yang ada di sini. Siapa tahu nanti kita bisa mendapatkan, bisa melihat dari peninggalan kapan keberadaan peradaban di desa sini. Cukup banyak sekali. Nah, ini kelihatannya tebal. Kalau ini tebal, ini biasanya kita coba kita samakan dengan batu bata merah yang ada di Candi Lor masa Empu Sendok. Apakah ini sini juga ada masa peradaban, juga ada sudah pada masa Empu Sendok atau Mataram kuno. Ini cukup besar sekali, seperti sama dengan Candi Lor. Dan ini juga kelihatannya agak kecil ya, mengecil, dan ada motifnya, motif garisnya tangan. Ini khasnya dari era Majapahit. Kalau tebel ini ini tidak ada sama sekali garis dari tangan atau mungkin berbentuk dari tangan, sama yang sisi lain nggak ada juga. Berarti di sini ada kemungkinan ada dua masa, Mataram kuno era Empu Sendok atau sebelumnya atau setelahnya, dan dilanjutkan dengan masa era Majapahit. Terus ikuti perjalanan kami terus. Nah, ini kita banyak sekali. Ini ada bersap-sap, sudah membentuk. Kalau lihat seperti ini, berarti ini ada pemakaman. Apa pengisi pemakaman, atau mungkin di sini juga ada sebagai tempat peribadatan orang Hindu atau Buddha. Nah, kita temukan lagi satu. Ternyata di sini ada pemakaman kuno. Biasanya orang-orang primitif, budaya primitif yang masih digunakan. Ini menghadapnya ke arah barat dan ke timur. Berarti di sini kemungkinan di sini ada orang Kalang atau orang suku Kalang yang pernah menetap atau mungkin hidup di sini bersama kumpulannya. Di sini jelas menggunakan batu kuno ukuran besar-besar. Ada yang ukuran besar, tebal, ada yang tipis. Dan jelas di sini tidak bisa dipungkiri bahwa di sini ada orang sakti, ada orang yang memiliki kesaktian yang tinggi dan mungkin hidupnya di sini bersama kelompok orang suku Kalang pada masa itu. Nah, ini juga sama. Nah, ini lebih besar lagi, lebih tebal. Ini enggak ada tanda-tanda ada garisnya, dan ini garisnya. Ini jelas ukurannya ukuran era Medang atau era Mataram kuno. Coba kita cari yang ada keramik atau mungkin ada gerabah. Coba kita cari biar kita menemukan. Nah, ini kita temukan satu keramik Cina Grasiran, kelihatannya abad ke-14 ke-15an. Kita bawa dulu. Nah, kita dapat lagi cukup besar. Nah, ini juga kita dapatkan, cuman ini glasirannya beda dengan glasiran biasanya. Ini cukup kurang sempurna glasirannya. Ini kelihatannya eranya era
Vietnaman. Nah, kita dapat analisa satu lagi. Ini ada lagi. Nah, ini jelas ini Cina. Ini Cina. Cukup lumayan jelas. Nah, ini Cina. Ini juga abadnya ke 14 ke 15-an. Jadi kali ini kita sudah mencoba untuk buka satu takbir masa peradaban di sini. Eranya berarti era yang baru kita temukan ini era abad ke-14 sampai 15, berarti era Majapahit. Coba kita cari yang lain, siapa tahu nanti kita mendapatkan kas yang lain, siapa tahu nanti bisa membuka yang lain. Nah, kelihatan ini juga mungkin ini apakah pemakaman juga. Ini ukurannya cukup besar, menggunakan batu bata besar. Seperti ini mengumpul. Dan kelihatannya ini ada, mungkin kalau kita ambil tanahnya ke dalam, pasti ini ada strukturnya. Sayang ini kelihatannya sudah runtuh, bentuknya jelas ini masih ada garis. Cuma sayang ini ada pohon jatinya. Pohon jati ukuran besar-besar dan tidak ada yang berani untuk memotong atau mungkin menebang. Nah ini kita dapat gerabah era Majapahitan. Ini glasirnya merahnya merah terakota, sama dengan ini terakota. Ini khas era kerajaan Majapahit yang biasanya banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Mojokerto sana, berdekatan dengan situs kerajaan Majapahit. Berarti di sini betul, berarti eranya kalau kita sesuaikan dengan penemuan kita dengan abad keramik, ini eranya jelas abadnya 14 sampai 15 Majapahitan. Ternyata tidak jauh dari pemakaman Kalang tadi, ternyata era modern budayanya masih dilanjutkan oleh orang modern, kebudayaan orang Kalangnya. Ternyata di sini ada pemakaman baru, dan biasanya orang meninggal pada era orang primitif atau orang tempo dulu atau era kerajaan dulu, orang Kalang itu biasanya itu bekal kubur itu ada di dalam makamnya beliau. Tapi di sini setelah peradaban berubah dan era Islam, akhirnya bekal kubur itu di atas pemakaman, di luar pemakaman, bukan di dalam pemakaman. Nah ini jelas. Nah ini masih ada payung wuto dan juga ada ebor rampe yang lain kayak kelapa muda, kayak tempat air, kendi seperti ini. Seperti ada besek. Ini biasanya sebagai barang-barang, benda-benda yang untuk berfungsi untuk bekal kubur beliau. Tapi ini udah masanya masa Islam. Pak, ini saya mau tanya Pak, ini kelihatannya ada beberapa peninggalan di sini. Mungkin bisa ceritakan Pak, peninggalan apa saja yang ada di sini Pak? Kalau yang ada di makam sini, orang sini itu menyebutnya makam ini makam sukun. Ya, sukun. Ya, makam sukun. Untuk posisi tepatnya makam itu di sebelah mana, saya sendiri kurang tahu. Tapi yang jelas di makam sini itu ada makam yang letaknya itu lain daripada yang lain. Artinya kalau kebanyakan kan di utara, menghadap ke utara, ini menghadap ke timur. Apa yang lebih membedakan antara makam yang sekarang dengan yang lama ini? Yang paling membedakan yang jelas konstruksi batu bata. Batu batanya itu kan batu bata yang sangat besar itu. Yang jelas itu bukan dibuat saat ini, jelas dibuat masa lalu itu bata-bata itu. Terus diletakkan juga itu yang paling sangat mencolok ya menghadap barat ke timur. Masyarakat ada yang meninggal ketika menggali tanah. Mungkin pernah mendapatkan atau mungkin menggali di dalam tanah itu apa yang biasanya ditemukan oleh warga itu? Kalau oleh warga itu kadang ya yang jelas nundung ya bahasanya. Nundung itu kadang ya ada tulang belulang
yang sudah berumur lama yang jelas itu satu. Mungkin kadang menemukan semacam gerabah dan sebagainya, itu juga kadang menemukan. Iya, gerabah karena ya mungkin seperti yang dari keramik kecil-kecil itu, tapi ya mereka tidak mikir lah itu mungkin peninggalan zaman dulu atau bagaimana. Dia apa ya, membiarkan begitu saja lah keberadaan makam itu, hanya sebatas orang-orang hanya bercerita saja dan berkata yang makam sini ternyata ada makam yang lain dan yang ada lain seperti itu. Kita tidak pernah menindaklanjuti itu. Mungkin nanti kalau setelah adanya ini, nanti mungkin akan kami tindaklanjuti dengan menggali mungkin sejarah keberadaan makam ini, gitu Pak. Satu lagi Pak, ini Ya. pertanyaan saya. Mungkin kelihatannya barusan saya muter-muter ke makam ini. Pemakaman yang ada payung, ada iya. kelapa, ada kendi. Kendi, Nah, kendi. apakah memang budaya itu memang sudah lama atau mungkin baru Pak? Itu sepengetahuan saya sudah lama. Sejak saya ngerti budaya sini, setiap ada orang yang meninggal itu pasti ke makam dibawakan kendi sama kelapa, payung itu pasti dibawakan. Itu budaya sini sejak dulu. Terus mungkin kalau untuk setahun sekali apakah ada acara budaya atau seni untuk iya. untuk menghargai jasa beliau yang Bapak di sini mungkin Ya. apa yang dilakukan? Ada setiap tahun di sini ada bersih dusun atau nyadran. Itu kalau dulu nyadran itu juga kita laksanakan sodakoan di tempat sini. Beberapa orang mengadakan sodakoan tapi juga bersamaan. Terus dari beberapa tahun ini, sekitar 10 tahun terakhir ini kita jadikan satu di tempatnya Pak Kepala Desa. Kita ada setiap tahun bersih dusun atau nyadranan itu ada. Kami untuk menghargai leluhur kami lah. Oke, makasih Pak. Ya. Makasih atas pemberian informasi kepada Bapak tentang apa yang ada di sini. Pemirsa, kali ini kita sudah cari informasi sejauh mana yang ada di sini. Ikuti terus perjalanan kami sejarah dan budaya di Kabupaten Nganjuk.